Mungkin ada di luar sana tapi nggak berani ngomong kali ya. Kita bisik-bisik aja. Kita bisik-bisik aja. Kalau ngewangi. Tak dadakno panitia apa? Komisi pemilihan nyacat. Aduh. Lagi di podcast Warung Kepo bersama Grace di sini dan kita lagi edisi jalan-jalan, teman-teman. Jadi ini kita jalan-jalan ke Goa. Goa tapi versi GKJW Ngagel. Kita ini sudah ada kreatornya. Oh, bukan. Bukan Konten kreator. Oh, bukan. Oh, nggak ada kontennya, ya, kreatornya aja. Gimana Om? Ini Goa. Oh, bukan ya? Bukan. Loh, ini saya tanya nih. Ini bukan Goa berarti? Lorong. Oh, lorong. Lorong waktu. Waduh, ntar bisa kembali dong, kembali ke masa lalu. Getsemani masuk, iya. Siap-siap Om, jadi napak tilas. Nah, yang pengen napak tilas masuk ke gua ini. Oh, teman-teman ayo, kita datang ke sini. Jadi ini letaknya dari mana Om tepatnya? Di ruang kesehatan yang didesain sedemikian rupa. Jadi udah disulap ya? Disulap. Oh, bukan. Oh, bukan. Kerja beneran nggak nyulap ini. Oh, iya. Kalau sulap berarti ini cepet ya. Ini butuh waktu berapa lama? Berapa lama ya? Yang jelas ya kalau total sih 1 minggu. Oh, oke. Kurang lebih sekitar itu sih. Keren. Berarti saya kira sih semalam gitu, enggak ya? Nah, itu dibantu ya. Ada yang lain gitu. Karena kan di tempat sini kan gelap. Pastinya kita bisa sebulan gitu. Oke. Udah begini, jadi ruangan khusus ya toh, gelap. Jadi kita lebih cepat kerjanya. Siap. Bener. Banyak yang gondol-gondol di situ. Waduh, jangan. Oh, Om bisa lihat? Oh, bisa. Nggak bisa ya? Coba enggak sih, nggak bisa lihat sih. Aduh. Waduh, oh iya. Bercanda. Berarti Om ini sendirian? Oh enggak ya? Enggak lah, sama-sama teman-teman yang punya hati, gitu. Punya waktu. Meskipun nggak bisa punya kreasi, gitu. Tapi punya hati lah. Oke, siap Om. Berarti ngerjain kayak gini, ini termasuk tugasnya Om Amos Om? Sebagai apa ini berarti? Majelis? Atau bukan? Tugas majelis. Ini ngomong tugas majelis atau tugas jabatan khusus gerejawi atau apa maksudnya ngarahnya? Kalau kan kita kan tahu majelis, ya bisa jadi tugas gitu loh. Gitu ya, bisa jadi tugas. Tapi ya, berarti kalau boleh tahu nih Om, berarti Om ini kalau di majelis kan sebagai sekretaris, bener ya Om? Atau bukan? Nampaknya begitu. Oh gitu. Atau pembantu umum. Semuanya ya? Iya, semuanya kayaknya. Oke. Iya. Jadi semua di sekretaris dengan tugas bisa rangkap sana, rangkap sini. Siap. Gitu. Berarti sekretaris 2 lah. Bercanda yang tadi. Bercanda dalam kenyataan. Wah. Curhat nih. Tuh kan, yang bantu saya protes. Oh iya. Yang gundul-gundul tadi ya. Enggak denger ya? Dengar sih samar-samar. Oh, sama-samar ya. Sudah mulai terbiasa dengan aura-aura di ruang kesehatan ya. Mungkin kalau dikasih mic bisa tahu gitu ya. Berarti tapi sering nggak Om kayak ngalami, padahal ini bukan tugasku nih, tapi kok ya akhirnya aku yang ngerjain. Di mana? Di gereja atau di luar gereja? Ya mungkin di gereja atau mungkin di luar. Di luar sana kalau kita kan ngomong pekerjaan kan lebih profesional ya. Enggak juga sih gitu loh. Memang sudah job desk-nya seperti itu. Kalau di organisasi luar ya sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau kita sudah bicara gereja, mungkin nggak bisa juga harus saklek seperti itu. Berarti bukan misal kayak, oh aku sebagai bidang olahraga misalnya ya Om ya. Terus minta tolong dong dibantu untuk acara ini gitu ya, misal acara pasca atau acara apa. Terus dia merasa kayak, ini kan bukan tugasku gitu, kenapa aku harus ikut gitu. Berarti kalau menurut Om Amos itu berarti gimana? Apakah kita harus
Kalau di pekerjaan kan oke, profesional Ya. gitu kan. Nah, berarti keprofesionalan itu tidak bisa kita bawa di gereja, Om, atau gimana? Hmm, selama ini kalau saya secara pribadi, ya saya punya dalam tanda petik ya, secara ini ya, posisi dulu misalnya di bidang 2, di KPPM, di bidang 3, ataupun di sekretaris, ya terlibat di dalam sebuah kegiatan apapun juga, ya bisa masuk sih gitu loh. Ya, artinya nggak terus, oh aku KPPM, aku di KPPM toh dulu waktu aku KPPM. Gitu. Ketika aku di bidang 3, ketika saya diminta misalnya diunduh-unduh, saya terus nggak berpikir bahwa oh saya di bidang 3 di sosial aja, gitu sih. Oke. Karena saya berpikir ya ini pelayanan, Oke. saya bisa melayani di bidang apa aja. Kalau itu kan struktural, jadi sekretaris kan cuma struktur aja, itu Betul. aja sih. Oke. Tapi kan misal ada nih Om, kayak Om ngerjain sesuatu, terus yang mungkin bukan apa ya, bukan tugas gitu ya. Istilahnya kalau dikatakan Kayak job gini, desk, ya bisa gitu ya, kayak gini gini. bisa. Ini bukan tugasku kan ya, gitu ya. Gitu, terus tiba-tiba Om, loh ini kok temboknya jadi rusak? Ini kok jadi kayak gini? Nah, terus kan yang ini yang buat siapa? Misalnya kayak gitu. Akhirnya Om harus menanggung. Akhirnya kayak, waduh, gara-gara wingi tak kayak dekor ngene. Wah. Jadi akhirnya misal prasarananya rusak atau apa segala macam. Akhirnya kan menanggung istilahnya tanggung jawab apa ya kerusakan tersebut misal kayak gitu. Itu apakah tidak apa-apa atau gimana nih? Mungkin Misal ada di luar sana tapi nggak berani ngomong kali ya. kita bisik-bisik aja. Kita bisik-bisik aja. Mau tahu ya? Boleh. Mungkin di luar sana ada yang tanya seperti itu. Kalau saya sama teman-teman berprinsip gini, ini cerita aja ya. boleh. Kemarin kita bikin, sampai saya ngomong sama teman-teman gini, ini gak ada bayarannya loh ya, gitu loh. Satu hal yang kata-kata yang mengingatkan bahwa saya juga kemarin saya sempat di dalam ibadah kelompok saya sampaikan, loh kan kita sudah dibayar nih, gitu loh, dibayar, ditebus, gitu. Harga kita sudah lunas dibayar. Nah, kalau kita dengerin, kalau mungkin Grace ikut di persiapan untuk perjamuan kudus, ada Pak Pendeta bilang tentang balas budi, bukan balas Pak Budi. Waduh. Iya, sama-sama budinya ya. Bukan balasin Pak Budi deh. Pak, sorry deh. Kita sebut lagi. Ya, tapi kalau dibilang saya mau balas budi sama Tuhan, nggak kebales gitu loh. Iya, benar. Makanya ketika teman-teman ngomong sudah dibayar, ya ini jujur aja di dalam hati itu rasanya nyesek gitu loh. Betul. Wih, tim supportku kayak gitu loh. Jadi itu yang juga buat bangkit gitu loh. Oh, ada nih teman di belakang saya, mereka siap support seperti itu. Artinya ya mereka kerja ini bukan lagi oh aku orang multimedia, oh aku anak remaja yang nggak ngerti apa-apa, nggak gitu lagi. Gitu. Berarti udah bener-bener apa ya Om ya, istilahnya udah nggak ada batas ya. Istilahnya batas dalam arti dikotak-kotakan mengenai oh ya aku pelayanannya hanya di bidang ini saja, aku hanya pelayanannya di bidang ini saja gitu kan. Nggak, maksudnya kita bisa luas gitu sebenarnya kan, bisa apa yang perlu bisa dibantu kita selagi kita mungkin ada beberapa dari kita aduh aku nggak bisa nih misal nyumbang tenaga, aku harus kerja, aku harus dekor segini rupa, nyumbang puhu, susah. nyumbang teh kota, itu penting gitu. Ya, itu juga bisa sebenarnya kan. Karena kan yang di sana-sana itu butuh asupan gizi. Yang gundul-gundul tadi ya. Gundul-gundul itu. Rawangnya banyak ternyata ya. Cuman berapa orang? Kok berapa orang? Kok orang kok? Iya. Iya, jadi memang apa ya, berarti lebih ke ketulusan gitu ya, Om ya? Ya, mungkin kalau dibilang ketulusan ya kita lagi belajar ke arah sana sih. Kalau misalnya manusia kadang kan kita capek, wah nggak ada yang bantu. Ya bahkan sempat ada sih kemarin sempat ada kata-kata dari ini sih dari warga. Oh, yang kok nggak ada yang berusaha membantu yang lainnya ya?
Oh ada, banyak saya bilang gitu. Padahal ya banyak tadi, virtual gitu ya. Banyak yang berdoa, banyak yang kirim konsumsi Ya, gitu lah. siap. Amin. Iya bro. Gitu lah. Iya, iya Om. Jadi memang ya memang proses ya Om ya, kayak gitu. Karena pernah nggak Om kalau misalnya waktu awal-awal gitu kan pasti ngerasa capek kan? Kayak gerundel gitu kayak aduh aku mana? Aduh kok lagi? Oh iya. kok kayak gini iyalah. lagi gitu. Iyalah. Pernah. Jangan aku dah gitu loh. Nah. Aku kan bolak-balik tampil nih, bosen. Aku pengen di belakang layar ngerjakan. Nggak perlu lah, aku nggak perlu tepuk tangan kok gitu. Ya, toh. Aku nggak perlu itu gitu. Ya, tapi toh teman-teman lain mengajak untuk ya mungkin harus tampil seperti itu, ya nggak masalah sih kalau memang itu harus dilakukan gitu. Sepanjang kita bisa sih gitu loh. Gitu. Tapi misalnya Chris repot, saya repot. Kita semua punya kerepotan masing-masing. Cuman kalau saya bervisi sama teman-teman yang kemarin juga support sampai pagi-pagi loh. Wih, sampai jam berapa? Terakhir sampai jam berapa ya? Jam setengah 4 pagi. Waduh, mulainya dari jam? Waktu itu terakhir mulainya karena dipakai gladi bersih, jadi kita mulai setengah 11. Tapi itu kan nyicil. Oke, siap. Nyicil itu apa? Nyicil itu karena kebanyakan kopi, nggak bisa tidur jadi menyicil. Menyicil. Aduh. Agak kurang ya. Padahal konsumsi kita cuman penyetan. Ya, makanya banyak yang kurang gizi di sini. Enggak lah, Iya. cukup Om. Cukup ya. Iya. Kasihan. Penyetan. Malam penyetan, siang penyetan, gitu wajah-wajah penyetan. Wajah-wajah penyet ya? Iya, betul. Wajah kurang gizi, banyak penyetannya. Banyak cireng, banyak minyak-minyak. Tapi menanggapi, berarti Om grundel nih, pernah awal-awalnya gitu, atau enggak? Atau ya udahlah gitu? Sampai di fase... Dulu awal-awal sih, Oh, lama-lama ya wis. Menter gitu? Yes, menter lah gitu. Walaupun misal... Paling walaupun dicacat gitu ya, misalnya kayak aduh kok ada yang komen gitu, misal kayak udah bekerja keras. Oh ya pastilah, namanya orang baper-baper juga ada sih. Emangnya aku nggak bisa baper? Iya baper siap tapi ini kan di lorong ya kita Om ya, di mana aja Om selain dekor di lorong ini? Mungkin kan buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih spot-spot yang sudah didekor. Ya, kalau di lorong ini kita tempelin poster-poster 14 stasi, ya toh. Oke. Ya, kemarin sempat ikut ibadah, ya pasti mereka ikutin lorong ini, ya supaya mereka bisa menghayati masa-masa sengsara Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai dengan Yesus dikuburkan. Kemudian di area sekitar mimbar kita pasang juga Taman Getsemani, kita jadikan dekorasi untuk drama. Yang kemarin terakhir sih untuk Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, kita bikin goa sih, nggak terlalu goa juga sih gitu, kayak terowongan waktu malahan gitu. Lorong waktu bisa balik ke tahun berapa dong? Ya masuk ke Taman Getsemani malahan. Oh waduh gitu. Jauh ya. Mau coba? Oh sekarang ya Om. Begitu masuk natap dak kunang-kunang Taman Getsemani muncul. Oh karena kunang-kunangnya itu dulu ya. Iya, berarti benar-benar apa ya, mengeluarkan effort sebegitu gedenya nih Om untuk effort ya nggak ngerti, mengalir gitu aja sih. Kekuatannya benar-benar dari Tuhan gitu ya. Oh ya itu pastilah. Iya. Nah, saya lebih bilang kasih karunia lah. Kita bisa selesaikan ini kasih karunia gitu aja. Teman-teman sakit ya ada lah gitu loh. Kurangnya manusiawi lah ya itu ya. Wajar. Jadi kalau bisa selesai, teman-teman bilang 4 hari total, ya itu kasih karunia. Betul. Ya ada yang bantu, tiba-tiba ada datang, bantu ada. Itu aja sih. Iya Om. Bener-bener apa ya? Tapi berarti bermakna Paskah dalam tahun ini nih Om ya? Tahun ini? Iya, itu termasuk dekor ini juga nggak Om? Kata kuncinya pengorbanan. Asik. Pengorbanan. Pengorbanan. Apa pengorbanan apa nih Om?
macam-macam pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Aduh, perasaan. Aduh, ya ampun. Perasaan lagi. Iya, perasaannya tersentuh nih. Aduh. Kalau perasaan udah ditata ya toh, kita nata gini, nggak ikut nata, besoknya ditata lain, ya kan kok berperasaan gitu loh. Iya. Tapi ya wes sudahlah, jalani aja gitu aja sih. Ikutin nggak kemarin Kamis Putih Jumat Agung di sini? Iya, ikutin ya. ikut. Ya sih cukup apa ya, bener-bener waktu pertama kali lihat tuh, wah keren nih gitu kan, kayaknya baru kali ini ya, atau sebelumnya pernah ya? Pernah. Oh. Pernah. Cuman nggak model seperti ini. Beda gitu ya. Beda nuansa konsep. baru. Iya benar. Jadi emang apa ya, Paskah di tiap tahunnya tuh apakah maknanya beda Om bagi Om Amos? Kalau tahun ini kebetulan nih, karena kebetulan atau kebenaran ya? Ketepaan, bener. Ketepaan. Ketepaan. Pembisiknya kok keras sekali ya suaranya ya. Ikut aja pembisiknya. Ketepaan, ya. Kalau di kafe dulu tuh biasanya nggak ada pembisiknya. Yang ada orang-orang pengunjung kafe. Betul. Di sini kita di goa, sepi, banyak pembisik. Nah, yang gundul-gundul kan? Iya. Itu banyak pembisiknya. Apa tadi? Waduh, gara-gara pembisik ini jadi lupa. Jadi makna. Apakah tiap tahun ini berbeda Om? Kalau saya sih karena kebetulan posisinya dapat tugas, ya sebetulnya sih tugas rencananya sih ibadah tahun ini ya seperti ibadah Jumat Agung, Kamis Putih biasa aja kayak ibadah minggu gitu. Cuman beberapa sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, dan kita disdukung juga dengan Pak Pendeta sama Bu Pendeta juga itu dibikinkan konsep, sama-sama diskusi, ya jadilah seperti ini gitu loh. Oke. Jadi kalau saya sih lebih ke arah ya memaknai ya Yesus sudah berkorban buat saya, tentunya buat teman-teman sekalian yang di sana, ya pengorbanan apa yang kita bisa berikan, ya saya pikir teman-teman juga korban waktu gitu, yang ditunggu istrinya nggak pulang-pulang gitu, dikancingin tidur di luar, tidur di luar, ya ampun, ya. Ada yang nggak ditunggu istrinya juga nggak ada juga, gitu. Iya, siap. Iya, ada yang istrinya, ada yang benar-benar nggak ditunggu istrinya. Oh, gitu ya, mau di pulang lost gitu ya. soalnya belum punya istri. Gitu. Bagi yang membutuhkan ini ya, hubungi di bawah ini gitu ya. Mau cari lelaki setia, banyak pengorbanan untuk gereja. Aduh. Hubungi nomor di bawah ini. Aduh, effort banget ya buat editornya ya. Ada, nggak usah sebut nama deh. Oh, nggak usah ya. Oke, siap. Nggak enak, nanti kameraku dimatiin. Iya. Iya sih, tapi buat aku ya tahun ini tuh juga cukup bermakna sih Bener-bener kalau buat aku tuh pengampunan. Oh, pengampunan. Betul. Jadi bener-bener mengampuni itu kan sesuatu hal yang mungkin orang bilang kan kayak ya wes lah, udah maafin aja gitu. Cuman ternyata tidak sesederhana itu Om. Oh iya. Jadi apalagi kalau misalnya kita tuh tidak melakukan salah gitu kan. Misal kita nggak melakukan dosa ini, tapi kita yang bayar gitu loh Om. Kayak bener-bener wah. Jadi gini ya, secuil rasanya Tuhan itu waktu dulu menebus dosa-dosa kita tuh kayak gini gitu rasanya, walaupun ya mungkin yang kita rasain itu secuil aja. Itu kayak ceritanya gini, kayak ceritanya misalnya kita lagi di jalan, ada nih cerita teman Gimana? Jalannya santai, memang dia kalau kendaraan santai, sebelah kiri santai, sampai kiri, wah nih kayak jalannya kura-kura nih gitu. Dia cerita sama aku, dia jalan yang benar, dia depannya berhenti, dia berhenti, orang di belakangnya karena mungkin kecepatannya tinggi, senggol dia, dia malah dimarahin gitu loh. Iya. Nah, perasaan kan dia harusnya nggak menanggung beban salah itu kan, gitu loh. Tapi dia kena dabrak. Kalau tadi pengampunan sih, ya itu tadi
saya yang mestinya nggak layak dijadikan layak karena pengampunan tadi. Yang balik lagi nih, kira-kira apa yang saya bisa berikan itu sih. Makanya itu ya Nek, misalnya loh dekoranmu kok jelek sih, nggak ini, ya sudah ini yang bisa kami berikan gitu loh. Kok kurang gini, nggak kayak yang lainnya sih, misalnya gitu dibanding itu, ya mungkin sakit hati lah ya. Ya manusiawi lah, manusiawi pasti ya. refleks kita kan pasti kangen melok gawe. Kalau ngewangi, tak datang panitia kamu. Kok jadi gitu? Kan aku sekretaris. Oh ya, siap, kan bisa siap. tinggal bikin SK. Punya hak, ya siap. Mau protes? Enggak protes, saya enggak protes. Iya gitu. Tapi ya ini yang bisa kita berikan. Artinya kita berusaha yang terbaik dari kita berikan. Ya kalau bisa nyenengin yang semuanya di sana, ya oke lah. Tapi kan nggak semua orang bisa kita senengin gitu loh. Nggak semua orang kita bisa puasin gitu loh. Iya. Iya, Yesus saja nggak bisa nyenengin semua orang. Ada yang nggak suka kan? Ya, pasti ada lah yang sudah bertentangan. berkorban. Masih ada, apalagi kita. Nah, bener Om. Cuma dekor gini aja, mau puasin satu gereja belum tentu lah. Pasti ada yang nggak puas. Betul. Ya. Bener-bener. Tapi kan itu yang apa ya, kayak kita akhirnya refleksi gitu loh. Setiap apa yang kita lakukan akhirnya kita refleksi bahwa ternyata Tuhan itu merasakan jauh lebih sakit gitu loh. Apa yang daripada yang kita rasain, daripada sakit hati kita gitu. Sampai bener-bener waktu kayak misalnya pernah waktu dulu sekolah minggu gitu kan, kayak Tuhan tuh sampai apa ya, keringat ya Om ya, yang sampai darah itu. Oh iya, terus itu Taman Getsemani. Bener kan di sini gitu di apa suasana kayak gini gitu ya, gua yang Taman Getsemani gitu. Jadi bener-bener yang begitu waktu itu kan kayak cemas lah, terus habis itu dia kayak merasa kok kayaknya aku nggak harus kayak gini, tapi aku harus melalui hal-hal seperti ini gitu loh, karena untuk menebus kita gitu. Dan kita yang udah ditebus malah kayak seenak-enaknya, kayak kita nggak apa ya, istilahnya merefleksi diri bahwa Tuhan itu sudah melalui ini semua gitu loh. Kok kita nggak mau ayo sadar diri gitu loh, kayak ayo dong kamu. Padahal kita belum sampai nangis berdarah-darah. Nah, kita kan maksudnya cuma nangis baru air mata biasa gitu loh, bening. Emang keluar apa lain lagi? Nah, Kalau keluar duit sih bisa. Waduh. Kalau gitu nangis aja sekarang ya. Bisa keluar duitnya. Keluar duit. Kayak gitu, jadi bener-bener kayak orang tuh, ya kita nggak tahu ya Om, kondisi orang mungkin saat itu dia mungkin mengalami ada masalah hidupnya lagi, atau mungkin dia punya masalah-masalah yang lain, akhirnya dia seenaknya berbuat, misal menyakiti hati orang lain, misal kayak bilang ke Om Amos misal kayak ini kok kurang gini gitu. Mungkin dia tuh sebelumnya tuh pernah apa ya Om, pernah mengalami seperti itu. Oh, ketika akhirnya, dulu dekor terus dicacanya orang mungkin gitu. ya kita kan nggak tahu ya Om ya. Bisa jadi. Akhirnya kan ada latar belakang seperti itu yang akhirnya kita tuh bisa memaklumi. Akhirnya ya udahlah gitu, kayak ya udah, mungkin awalnya sakit hati, cuman gak usah diterusin gitu kan. Kita bentuk aja komisi baru. Apa itu? Komisi cacat. Nyacatin gitu. Komisi pemilihan nyacatin. Aduh. Iya, nanti ya. apa Om Amos ketuanya? Aku ketuanya ya. Siap. Jadi aku yang nyacatin tuh. Kurang ini gitu. Tapi diem aja gitu ya, kayak cuma nyacati aja tapi nggak kerja. Itu. Itu. Gitu. Ini masalah ini ya. Kalau cuman gini aja, kurang gini, bisa nggak lu sudah berkorban apa? Nah ini kembali lagi, gitu. Kalau saya sih nggak mau belajar ke arah sana sih. Kita berharap lah. Mudah sih kita bilang Yesus saja neladan kita juga. Mana pernah gitu loh. Makan sama wanita, kamu yang nggak berdosa, rajam. Iya, dengan gitu. batu. Jadi nggak cuman ya siapa sih gitu loh. Kita semua pasti punya kekurangan lah. Gitu. Betul. Ya teman-teman sudah berkorban gini juga punya kekurangan. Tapi itu tadi, ya wis lah kita belajar, ya pasti mangkel, dapat kritikan gitu, dapat mungkin hasil karya kita nggak dihargai bisa. Tapi ya kita belajar tadi pengampunan, ya wis. Kita harus mengampuni gitu. Ya mungkin dulunya dia ketika jadi panitia nggak dihargai, ya bisa jadi gitu. Mungkin karena kan
pengampunan tuh proses kan Om. Maksudnya kita tidak bisa nggak langsung ya udah kamu tak maafin. Kan tidak segampang itu. Nah, padahal di dalam itu kayak awas kan ya, delokan kan. Mana kan tak datang panitia. Gitu ya cuman ya. Setuju gak? Setuju. Kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, proses yang tidak apa ya, semua orang akan melalui tapi prosesnya berbeda. Ya. Gitu kan. Pasti berbeda, melalui jalan yang berbeda-beda juga gitu. Betul. Tapi menurut Om, dengan proses seperti itu gitu, gimana sih caranya supaya kita tuh di titik, di fase dimana ya udah gitu, kita redam segala kedagingan kita redam udah cukup gitu, kayak marahnya cukup, mangkelnya kayak butuh gitu. waktu, proses. Kan tadi kan ngomong proses. Betul. Gitu loh. Ada yang proses belajarnya cepet, ada yang proses belajarnya lambat, kan setiap orang nggak sama. Apalagi nih suruh ngampuni, kan pasti proses. Dulunya misalnya langsung gitu ya. Kayak apa? Bensin apa namanya? Apa itu? Pertamax Turbo. Oke. Siap. Ya, Yeah. mungkin grade-nya jadi kemudian pertama biasa, jadi super, jadi ke minyak tanah, lama-lama ya mungkin tidak mudah terbakar. Ya proses lah belajar. Saya yakin. Om berapa tahun Om Aku belajar seperti itu? Ngomong usia nih. Aduh, iya ya. Kan nggak sama, setiap orang kan ada betul. gini. Ada yang dewasa, sudah tua, tapi Belum dewasa. masih belum dewasa juga ada, gitu loh. Tapi yang muda belum tentu dia tidak lebih dewasa dari yang sudah tua. Yeah. Mereka lebih humble, mereka lebih bisa terima, mereka lebih bisa membuka diri. Nah, banyak lah, yang muda-muda banyak lah. Saya pikir di luar sana banyak yang lebih baik pasti. Oke, iya, benar-benar Om. Jadi kan memang ya kita nggak bisa menyamaratakan, bener. Jadi memang menurut kita orang ini sudah misal majelis dipandang gitu kan Om. Tapi ternyata ya nggak semuanya gitu bisa meredam kedagingan itu dengan Proses belajar. cepat. Nah, kayak Belajar. gitu. Betul. Majelis juga manusia. Betul. Iya, maklumi kok Om. Iya. Jadi memang nggak apa ya, benar-benar contoh yang sempurna itu memang Tuhan Yesus gitu. Jadi kita nggak bisa role modelkan misal manusia gitu, kayak ya pasti ada kurangnya deh, kayak nggak bisa 100% kita jadikan teladan gitu. Kayak mungkin Om Amos misal, kayaknya aku bisa nyontoh kerja kerasnya gitu kan, jiwa mudanya masih semangat gitu-gitu. Jiwa mudanya, usia mudanya. Oh ya siap, usia mudanya. Jangan lupa yang terakhir. Oh ya siap. Jiwa mudanya, usia mudanya. Oke. Sorry guys. Ditekankan gitu ya. Buat underline itu terakhir. Oh, iya. Jiwa muda itu tipis aja enggak apa-apa gitu. Oh iya. Jiwa mudanya, usia mudanya gitu. Siap. Di bold. Iya, di bold. Ya, jadi kayak bener-bener ya teladan yang sempurna memang benar-benar Tuhan Yesus Iyalah, gitu. Pastilah itu, pasti. Jadi kalau saya sih ketika kita belajar dari seseorang, APBN, ambil Apa positif, buang negatif. Siap. Nah, kalau ngapain sih saya mikirin negatifnya Grace? Mikirin aja positifnya Grace. Saya kan belajar. Gitu loh. Kalau saya mikirin negatifnya Grace, yang ada saya rasan-rasan. Saya cuman jutek, culas, nggak mau diajak kerja sama Grace. Kan gitu akhirnya. Tapi kalau saya ambil positifnya Grace, enak ini Grace. Bisa diajak di Mulmed misalnya gitu. Ya udah gitu loh. Ambil aja yang positifnya gitu. Ngapain kita cari? Toh kekurangan orang pasti banyak gitu loh. Banyak kurangnya daripada lebihnya. Kalau kita melihat kurangnya Ya, gitu kan. iya, makanya cari positifnya aja. Betul. Karena kan manusia ya lebih ke kayaknya emang dasar sifatnya emang suka nyacat ya kayaknya ya. Jadi nggak cuman orang lain tapi kita juga kadang kan ya aku menyadari bahwa kayak kadang suka menilai orang dengan tapi nilainya bukan yang negatif, bukan yang positif tapi kadang lebih banyak negatif gitu kan kayak terus tapi akhirnya setelah negatif itu terus kayak mikir lagi
oh iya ya, tapi dia kayak gini, dia punya sifat yang ini, yang bisa aku tiru, yang bisa aku contoh gitu kan akhirnya. Contoh Yesus aja lah. Iya bener. Emang itu yang paling bener emang. Contohnya Yesus aja lah. Bener. Ya, cuman Yesus nggak rekor-rekor juga sih. Oke. Kita yang dikasih hikmat untuk ya bisa dekor aja. Dikasih talenta suara, bisa nyanyi. Oh, giving my best lah. Siap Om. Oke. Kayaknya kalau buat sober di rumah atau mungkin nggak di rumah atau lagi di tempat-tempat lain, kayaknya kita bisa bener-bener di tahun ini, di Paskah tahun ini tuh udahlah kita contoh Tuhan Yesus aja, dari pengampunannya, dari mungkin pengorbanannya, dari segala hal gitu. Jadi yang bener-bener baik, contoh kita yang bener-bener sempurna itu memang bener-bener Tuhan Yesus gitu. Kalau misalnya kita meneladani seseorang, siapapun itu pasti kita akan suatu saat tuh kayak kecewa gitu, kayak loh orang ini loh tak jadiin contoh kok malah kayak gini gitu, kok malah tidak sesuai harapan gitu, tidak sesuai yang kita pikirkan gitu. Ya itulah manusia, jadi kayak ngapain gitu loh berharap ke manusia. Jadi mending kita ya udah kita serahin semua ke Tuhan, kita benar-benar percaya sepenuhnya ke Tuhan. Ya memang itu nggak sulit, memang itu sulit, tapi kita harus lakuin. Jadi kita benar-benar menyerahkan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita yang sudah Tuhan berikan, benar-benar dosa semua kan udah Tuhan itu udah hapus semuanya. Jadi benar-benar kita berikan apa yang terbaik dari kita, apa yang segalanya hidup kita itu buat Tuhan. Kayak gitu. So sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dadah!